Selamat datang di Bapil, bahas film bersama gue, Bagaska. Sampai salah nyebutku barusan. Hari ini gue mau bahas sebuah film yang lagi rilis di bioskop dan kemarin gue nonton bareng temen gue juga berdua. Judul filmnya adalah The Wild Robot. Ini film animasi ya, yang pasti, dan ternyata gue yang gue nggak sadari adalah banyak banget pas gue masuk bioskop itu banyak banget anak-anak, ya kan? Gue tuh nggak sadar gitu pas gue masuk bioskop. Oh, ternyata gue nonton film bocah. Tapi, nah sebelum ke tapinya, kita bapil bersama bahas film sama-sama. Sometimes, to survive, we must become more than we were programmed to be. The Wild Robot merupakan film yang disutradarai oleh Chris Sanders dan merupakan film animasi milik DreamWorks. Film animasi ini juga dibintangi oleh aktor kawakan seperti Pedro Pascal, Bill Nighy, Kit Connor, Lupita Nyong'o, bahkan Mark Hamill. The Wild Robot merupakan film yang membawa para penonton dalam petualangan Rosum Unit 7134 atau yang biasa disebut ROS, menyesuaikan pribadi robotnya di sebuah pulau yang dihuni oleh para hewan. Sesuai sistem dan program yang sudah disetting oleh pabriknya, yaitu Universal Complex, ROS tetap mencari perintah dari para hewan di sekitarnya. Ditemani oleh seekor rubah yang bernama Fink, Ross secara terpaksa harus merawat seekor angsa yang telurnya pecah di tangan Ross dan terlanjur menganggap Ross sebagai ibu kandungnya. Hal itu terjadi karena Ross secara tidak sengaja telah memecahkan telur angsa yang lainnya. Dengan upaya yang dimiliki oleh Ross dan Fink, angsa tersebut tumbuh besar dan diberi nama Bright Bill. Hanya saja kepribadian yang dimiliki Bright Bill bukanlah seekor angsa pada umumnya, melainkan sebuah robot. Bright Bill harus berusaha berlatih untuk menyesuaikan dirinya agar dapat memiliki posisi yang tepat sebagai seekor angsa yang normal. Dan pastinya, Bright Bill tidak berjuang sendirian. Ross, Fink, dan hewan-hewan lainnya turut ikut serta. Seperti Thorn, si beruang, Longneck, si angsa yang lebih tua, Thunderbolt, si burung falcon, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Ross juga masih berjuang untuk menjadi seorang ibu yang baik.
Roz mendapatkan bantuan dari seekor possum yang bernama Pinktail, ibu dari 7 anak. Ya, jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga trailer dari film The Wild Robot. Ya, ini sebenarnya kalau ngomongin DreamWorks ya, ini kayaknya gue terakhir nonton DreamWorks sebenarnya gue pun lupa gitu film apa. Tapi yang pasti DreamWorks kan udah ngumumin Shrek kelima. Mungkin ini kayak semacam bukan pemanasan juga sih, masih lama juga sih. Gue Shrek 5 tuh tahun depan apa 2026 gitu. Tapi ya, kalau dilihat dari, kan gue pasti sebelum nonton film ini kebetulan seorang Bagaska nih, karena gue penasaran juga sama filmnya, gue nonton trailernya dulu. Ya, apa namanya itu, impresi pertama gue setelah nonton trailer dari The Wild Robot, ya sudah pasti ya colorful, cheerful, sebuah konsep yang menarik yang dimana mempertemukan robot dengan para hewan di hutan belantara di sebuah pulau yang nggak ada manusianya sama sekali di pulaunya juga. Ya, dan ini lagi-lagi ya, udah lama gue nggak mereferensikan sebuah game ke dalam Bapil. Ini kalau misalnya gue lihat trailernya itu mengingatkan gue ke ada satu game literal kucing ya. Dari developer kalau nggak salah namanya Annapurna yang namanya Stray. Dia udah pernah gue mainin juga di YouTube gue waktu itu. Ya ini ada videonya juga pas gue lagi mainin. Ya maksudnya secara estetika sebenarnya memang beda sih. Apa namanya? Ini kan lebih ke hutan. Kalau yang Stray itu lebih ke apa namanya? Kota-kota yang udah isinya robot aja gitu. Mungkin bedanya gitu kali ya. Karakter utama di Stray itu adalah hewan yang berinteraksi sama robot. Kalau di sini adalah robot yang berusaha berinteraksi sama hewan. Si Rozum Unit 7134 ini. Namanya agak panjang. Itu sih. Jadi menarik banget gitu secara konsep. Terus, ini lagi-lagi sebuah game yang sebenarnya nggak pernah gue mainin. Tapi gue tahu sama keberadaan game ini karena memang fenomenal. Kalau misalnya kalian lihat dari desain si Roz ini, dan robot-robot lainnya mungkin, ini mengingatkan gue ke satu game yang Portal, judulnya Portal itu, yang teman-teman juga bisa lihat fotonya di sini dan mirip aja gitu secara desainnya kan, terus juga mungkin sebenarnya robot pada umumnya sih. Ini ngomong-ngomong soal ngomongin robot yang lain juga, nanti gue mau bahas sebuah film yang mirip sama Wild Robot ini juga gitu. Jadi menurut gue mengingatkan gue aja sih sebenarnya gitu. Oh iya, tadi kan gue sempat ngomongin ini ya, sempat ngomongin film lain. Itu mungkin gue bahas di segmen selanjutnya kali nanti ya. Tapi ya, Wild Robot ya, konsep yang menarik. Gue sama sekali nggak kepikiran bahwa apa ya, mereka bisa menyatukan gitu robot sama hewan. Yang dimana kan kita jarang banget yang lihat film yang ada robot sama hewan aja tanpa ada manusia. Sebenarnya di film ini ada manusianya. Ini by the way ini review spoiler ya, review spoiler. Bapil jarang banget review yang non spoiler karena seorang Bagaska sangat bingung untuk bagaimana cara mereview sebuah film tanpa harus men-spoil apa yang ada dalam filmnya. Mungkin kalau misalnya emang gue bisa yang ada dalam trailernya aja gitu. Tapi kadang gue suka bingung sendiri. Ya, by the way, ada filmnya juga karena kan ya si Rozum, ngomong apa ya? Roz, ya. Si Roz ini ya dibuatnya sama manusia gitu, sama para manusia. Ya ada sih, ada apa namanya adegannya, tapi dia pasti pertengahan aja. Dan uniknya kayak kalau nggak salah sih ya di film ini percakapan antara hewan dan juga robotnya itu lebih banyak dibanding manusianya, yang dimana manusianya nggak ada percakapan sama sekali, benar-benar cuma muncul di sana mereka sebagai semacam operator aja. Itu sih paling. Ya, terus mungkin spill dikit kali ya. Film yang bakal gue bahas ini sebenarnya Wild Robot yang gue bilang tadi ya. Kan gue bilang mirip sama robot lain gitu. Ini mengingatkan gue ke film. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah nonton, atau masa sih nggak ada yang pernah nonton film ini? Wall-E lah. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini merupakan filmnya post-apokaliptik robot, ya kan? Terus mungkin bedanya buminya udah hancur aja gitu. Kalau yang di Wild Robot ini bukan masalah hancur, tapi masih bagus, cuma udah inilah, udah apa sebutannya, udah chaos gitu, udah chaos. Kalau yang di Wall-E kan memang udah tinggal sampah aja gitu. Oke lah, kalau misalnya gitu, gue ceritain Wall-E di segmen selanjutnya kalau gitu gimana. Tetap di Bapil, bahas film.
Kembali lagi di Bapil, bahas film masih bersama gue Bagaska dan masih di film Wild Robot. Cuma mau agak sedikit, ini yang tadi gue bilang ya Wall-E ya, agak sedikit flashback. Gue membawa para penonton Bapil ke cukup personal karena film Wall-E gue. Wall-E ini gitu, dan ada cerita tersendiri memang. Jadi Wall-E itu gue waktu itu nonton di dulu mah tahun 2000 berapa pas gue SD. Itu ada semacam bioskop mini gitulah. Bukan bioskop resmi memang, tapi ya ada orang bikin semacam bioskop mini pakai proyektor sendiri terus pakai sofa gitu. Gue nonton bareng bapak gue, jadi film itu cukup personal buat gue karena dari ceritanya juga sangat ya film family, cuma pesan yang didapatkan tuh cukup apa sebutannya, bermakna kali ya, tentang ya bagaimana manusia apa sebutannya sih, berlaku. Gue nggak tahu lagi sebutan yang benernya apa gitu. Tapi kalau misalnya yang di sini lebih ke, kalau Wall-E kan bagaimana manusia bersikap gitu, kalau ini lebih ke bagaimana robot yang ada di film ini dan para hewan yang ada di Wild Robot ini lebih manusia daripada manusianya itu sendiri gitu. Ya itu sih mengingatkan gue aja. Jadi pas gue nonton masuk ke bioskop, wah ini mengingatkan gue ke Wall-E gitu. Ya terus ya. Tapi kalau balik lagi ke filmnya kali ya. Awal-awal pas gue nonton film ini sih di awal-awal filmnya banget sih. Alhamdulillahnya gue masuk bioskop tepat waktu dan saya nonton awal-awalannya gitu. Itulah waktu-waktu dimana benar-benar dimanjakan gitu para penonton dengan desain-desain yang colorful, ya DreamWorks lah gitu. Tapi jujur sih, pas gua nonton secara apa ya sebutannya, cerita gitu, cepet banget gitu. Jadi film ini dimulai secara cepet, pacingnya cepet gitu pas di Act 1, Act 1-nya. Terus makin ke tengah-tengah tuh makin bisa diterima sama gua. Makin ke akhir makin gitu, makin apa sebutannya, makin payoff-nya dapet lah gitu. Secara ceritanya si Roz, Fing gitu, mulai dari Fing yang sebenarnya dia datang secara tiba-tiba sih memang ngamperin Roz gitu, tanpa ada, ya somehow dia satu-satunya rubah yang ada di film itu. Gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya konsepnya konsep antara hubungan ya kan. Jatuhnya kan sebenarnya di film ini kalau kalian lihat dari posternya juga ada 3 karakter gitu. Rubah, si Fing, Brad Bill-nya itu yang si Angsa sama si robotnya Roz gitu. Gue suka sih dinamika 3 karakter ini walaupun di awal berasa kayak langsung tek gitu, langsung ngeklik. Mungkin karena ini kali ya. Gue berargumen sendiri, gue menjawab sendiri ya. Mungkin karena jatuhnya kan Roz ini kan ada seorang robot yang memang menunggu perintah gitu dari siapapun yang dia coba yang dia komunikasikan lah gitu. Dan ya Fing ini kan film mana sih yang banyak gitu film yang menggambarkan bahwa rubah itu hewan yang manipulatif atau semacam licik gitu-gitulah. Kebetulan Fing di sini ya seperti itu gitu loh. Jadi awal-awalnya gitu, tapi makin kesini makin ke attach gitu. Gue suka deh dimana ada satu dialog dimana si Fing tuh bilang jangan terlalu attach gitu. Ini cuma angsa dan semacam kayak ini cuma majikan lu loh gitu. Akhirnya justru yang terlalu attach malah si Fing-nya gitu, yaitu si rubahnya ini yang terlalu attach sama si Brad Bill sama si Roz-nya gitu. Semacam bukan foreshadowing sih, cuma lucu aja gitu. Lu yang ngomong malah lu yang kena terlalu attach. Ya, jadi pas di perpisahan awal ya kan, gue bilang spoiler, pas di perpisahan akhir malah jadi Fing yang merasa ditinggal. Karena kalau misalnya dari lihat filmnya juga, Fing ini kan salah satu hewan atau karakter yang nggak terlalu disukain sama banyak orang gitu. Kalau gue lihat dari trailernya pun kan robot yang ngerawat baby sebutannya gosling, bayi angsa lah gitu, bayi angsa. Tapi awalnya tuh gue kira bakal ini Ultraman Rising juga kah gitu, karena kalau Ultraman Rising kan dia babysit seekor baby kaiju ya kan, lupa gue namanya siapa tuh. Gue kira bakal kayak gitu dan ternyata beda, karena ini benar-benar lebih connected karena mungkin si bayi yaitu Brad Bill sama si Rosie bisa ngomong, kan kalau si Ultraman sama si
bayi kaijunya tuh nggak bisa ngobrol kan, benar-benar cuma ya udah interaksi aja. Dan sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari ngomongin babysitnya juga cuma di scene awal doang sih, karena makin ya kan ada tuh adegan yang dimana dia udah mulai gede ya kan, jatuhnya kayak ya udah ibu sama anak yang dimana anaknya udah gede aja gitu. Ada sebuah keresahan, bukan keresahan sih, cuma menurut gue lucu aja. Kalau kalian lihat memang ini film semua umur. Tapi kalau misalnya lu paham nih sama bahasa Inggris, atau ya lu paham sama apa yang mereka omongin, ini cukup dark jokes mungkin buat beberapa orang. Karena jadi gini, kan ya maksudnya jelas lah gitu, itu film kartun yang memang, tapi kartun bukan buat anak kecil juga, iya gue tahu. Tapi maksudnya ada film yang Wild Robot ini kartun yang memang untuk ditujukan secara pesannya tuh nyampe gitu kepada anak-anak atau ya semua umur lah, ada orang-orang dewasa gitu. Tapi penulisannya kadang ada jokes yang untuk orang yang sudah berumur gitu. Maksudnya jokesnya pun yang lucu juga, masih family friendly, cuma masih bisa diterima untuk masyarakat umum tapi yang memang udah lebih dewasa gitu. Misalnya ya kayak common sense-nya tetap dipakai gitu loh. Bagaimana cara hewan bekerja, maksudnya ya ini mangsanya ini, misalnya beruang tuh mangsanya apa ya kan, terus rubah tuh mangsanya apa, tetap dipakai di sini. Itu sebenarnya mengingatkan gue ke Zootopia juga begitu, cuma itu kan jadi konflik ya. Konflik utamanya bukan itu sebenarnya, tapi misalnya ada jokes yang jadi lagi badai salju gitu kan si Fing sama Rose menyelamatin satu-satu dong gitu. Terus ada satu momen di mana Fing ini ketemu sama karakter, pokoknya kalau nggak salah dia Skang tuh bahasa Indonesianya apa ya? Lupa gue. Ya pokoknya terus pas dia bilang ini udah mati ini gitu. Udah saking malesnya dia udahlah nggak usah diselamatin gitu. Tapi ya mau nggak mau Rose harus selamatin gitu. Dan si Fingnya juga kayak ya udahlah gitu diselamatin gitu. Oke, gue rasa masih ada beberapa hal yang belum gue bahas juga nih. Cukup gue hari ini cukup terbata-bata. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu. Jadi tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Wild Robot. Masih banyak sebenarnya yang pengen gue bahas, tapi kadang tuh entah kenapa ya, kalau film animasi tuh kadang gue suka bingung mau review dari mana, karena memang gue orang yang prefer live action gitu. Orang-orang kan banyak yang ke anime sekarang, gue ke anime nggak kena, entah kenapa. Kalau ngomongin Jepang itu ya, anime gue nggak kena. Ya gue ya di sekalinya Jepang ya gue live action ya, dimana gue nonton tokusatsu aja gitu. Anime gue nggak pernah kena, entah kenapa. Tapi ya itu balik lagi ke Wild Robot. Tadi kan gue sempat ngomongin penulisan ya kan. Penulisan ini yang gue bilang sebenarnya ini buat semua umur, tapi juga kok makin kesini penulisannya ada bukan dark jokes ya, jokes yang lebih dewasa lah gitu, walaupun bisa diterima juga sama anak kecil gitu. Jadi gini, kan gue ngelihat ya, kalau misalnya bioskop tuh, gue masuk bioskop, gue ngelihat nih siapa nih yang nonton, apalagi film-film yang memang di rating itu 17+, gue lihat nih siapa nih yang bawa bocah nih, pasti biasanya gue sindir tuh. Tapi kan ini untuk semua umur, jadi ya gue tahu nih gue masuk ke bioskop dengan ekspektasi, oke, ini film bocah gitu. Kasarnya gitu ya, walaupun sebenarnya ini ya film semua umur buat siapapun gitu. Tapi gue ngerasa oke, ini film bocah, gue tahu tempat gue di mana, jadi gue nggak bisa protes. Tapi kalau misalnya ada yang berisik juga, kadang gue satutin sih. Iya, jadi ini sebenarnya cocok buat orang tua gitu yang nemenin anaknya. Nah, ngomong-ngomong soal orang tua, pas awal-awal tuh kan ceritanya memang sangat childish gitu, mudah untuk diterima gitu. Tapi makin kesini kok ada pesan yang memang ingin disampaikan dari Wild Robot ini tentang apa ya jatuhnya, tentang where do I belong gitulah gitu. Gue bingung bahasa Indonesianya apa. Where do I belong, the real place-nya gitu loh. Jadi itu kan pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini untuk penonton yang mungkin ya orang tuanya lah gitu. Mungkin Chris Sanders juga, dia kan sudah pernah nulis film-film yang cukup, film-film animasi yang cukup ini juga lah, kayak Mulan dan kawan-kawannya. Ya itu kan memang fenomenal ya pada masanya dan sampai sekarang.
Ya mungkin Wild Robot ini nggak sefenomenal itu menurut gua ya. Ini lagi-lagi menurut gua nggak sefenomenal itu. Tapi dengan para animator yang ada sih memang mereka terlihat sangat kerja keras karena apa sebutannya? Animasi yang digambar sama mereka di sini memang pakai hatinya kelihatan gitu loh. Terus yang gue bilang tadi ya, dari awal menuju ke akhir film tuh kayak orang tua atau orang-orang yang berumur bisa lebih menerima. Terutama buat gue, karena makin ke akhir film tuh actionnya makin ada gitu. Ya itulah, gue spoiler aja. Jadi ceritanya ya si Ross untuk dibalikin ke pabriknya itu ya secara paksa gitu dari orang-orang pabriknya Universal Complex itu. Habis itu ya Ross menolak karena dia udah nyaman di hutan ya kan, udah nyaman di pulau itu. Berontak lah tuh ininya Universal Complexnya pakai robot-robot yang ada. Itu sumpah itu kayak Star Wars sumpah. kayak Stormtrooper. Walaupun ya lagi-lagi semua robot yang di situ mirip sama robot-robot yang ada di Portal gitu. Tadi gue pengen ngomongin adegan actionnya di sini ternyata cukup bisa dinikmati ya. Gue suka sama adegan action yang ada di sini. Karena dikasih lihat tuh para hewan-hewan yang ada di sini kemampuannya dengan kemampuan sendiri. Misalnya ya si Thorn ya kan, yang dimana dia memang grizzly, seekor grizzly yang memang badannya besar gitu. Dan ada satu karakter yang gue suka kalau nggak salah tuh namanya, aduh gue lupa namanya tuh. Pokoknya inilah si yang gigit-gigit pohon itu. Jadi payoff-nya bagus tuh pas di awal-awal diajak sama si Fing ya kan. Tapi makin kesini ternyata ada gunanya juga, yaitu karena waktu itu kan hutannya kebakaran ya kan, hutannya kebakaran mau nggak mau harus iniin airnya ke hutannya dan buat madamin apinya gitu. Itu sebuah payoff yang gue suka aja gitu loh. Dan kalau ngomongin kekurangan sebenarnya agak susah juga sih, karena menurut gue ini kayaknya film animasi yang cukup apa ya, bilang bagus juga bukan bagus sih, levelnya udah di level yang magnificent gitu kali ya, dari segi animasi, dari segi cerita, dari segi voice acting ya kan. Apalagi kalau kita ngelihat dari sisi cast atau voice actor atau voice actress ini mahal semua. Tiba-tiba ada Mark Hamill di situ jadi seekor grizzly ya kan. Walaupun yang gue lihat sih mungkin karena mahal banget kali ya Mark Hamill, akhirnya dia ngomongnya cuma pas di akhir doang tuh, pas udah pada damai kan. Dia tuh benar-benar jadi hewan yang nyatuin semua hewan lah gitu. Dia ngomongnya di situ doang. Sama di akhir sih ya, makanya dari kayaknya mungkin act 2 akhir sampai act 3 akhir tuh si Mark Hamill ngomong di situ. Ya gue suka aja sih. Yang ngomongin kekurangan, gue sampai lupa. Kekurangan paling gini sih ya, mungkin teman-teman yang nonton di sini bakal nggak setuju sama gue, tapi gue ngerasa gini. Memang film itu kan representasinya kalau karakter utama tuh biasanya ada di poster, nggak semua. Tapi kalau di Wild Robot ini kan di posternya tadi gue bilang ada Brad Pitt, ada Ross, sama ada si Fing. Ya pasti nih memang 3 karakter utama ini yang ada ceritanya gitu. Walaupun gue ngerasa film ini karena judulnya Wild Robot gitu, merepresentasikan wild itu para hewan, robotnya itu si Ross ya kan. Gue ngerasa ceritanya si Fing di sini yaitu yang rubah itu kurang didalemin kali ya, kayak kenapa dia tiba-tiba seperti itu, kenapa dia tiba-tiba tidak disukai sama orang-orang. Kalau gue lihat dari filmnya, ini film lebih berat ke Brad Pitt malah, gue ngerasanya gitu. Yang dimana menurut gue harusnya film ini lebih berat ke Ross gitu, si robot ini. Nah ini lagi-lagi mungkin ada yang nggak setuju sama gue, tapi kadang keganggu di situ, kadang tiba-tiba cerita ke Ross, kadang tiba-tiba cerita ke Brad Pitt. Fing-nya malah bukan gak ada cerita sih, lebih tepatnya nggak didalamin aja gitu, nggak didalamin aja. Kalau Brad Pitt udah jelas lah, Brad Pitt cerita dia sama Ross, terus Ross ini lebih ke menyesuaikan gitu sama nature yang bukan habitnya, yang bukan sebenarnya dia di situ. Kalau si Brad Pitt pun juga, tapi lebih ke sebutannya lebih ke dia mencoba untuk menyesuaikan karena kawanannya ada di situ gitu loh. Bahkan ya itu, gue suka juga dimana si Brad Pitt dibilang monster sama para hewan yang ada di situ ya kan. Tapi ya itu sih paling review dari Bagaskara tentang Wild Robot. Wah susah juga reviewnya gue. Ya itu sih lagi-lagi karena secara
secara cerita mah oke-oke aja, secara animasi juga oke-oke aja. Dibilang indah ya indah ya kan. Secara karakter juga dapat semua. Secara karakter loh ya, tapi ya itu kekurangannya satu aja sih tadi gue bilang. Kadang tuh kadang ceritanya lebih berat ke Bright Bill, padahal ini kan karena gue masuk ke bioskop dengan ekspektasi ini tentang robot nih gitu, ini tentang robot. Tapi ternyata ada cerita tentang si bebek ini, ada cerita tentang si rubah yang ini, bahkan yang rubah yang ini tidak terlalu dalam aja gitu ceritanya. Oke, gue rasa itu yang bisa gue bagikan tentang Wild Robot di Bapil kali ini. Nah, menurut teman-teman juga seperti apa filmnya? Bolehlah kita ngobrol-ngobrol di komen di bawah di YouTube Jangan lupa Berita Nasional TV. Kalau kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Bapil bahas film. Thank you.